Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini ya. Rangkaian listrik arus searah. Sebagai pendahuluan, komponen dalam rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu komponen pasif yang merupakan komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikan. Jadi golongan komponen pasif itu ada tiga. Ada resistor, kapasitor, dan induktor ya. Nanti yang kita bahas di sini untuk rangkaian DC kita banyak di resistor. Kemudian yang kedua ada rangkaian aktif, komponen aktif, yaitu komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Yaitu dengan kata lain, komponen elektronik aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Golongan komponen aktif yaitu bisa dikatakan adalah dioda, ada ini salah ketik ya, transistor, kemudian ada IC atau integrated circuit. Kemudian kita bahas resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Biasanya untuk satuan resistornya adalah ohm. Kemudian resistor yang ada dua nilai, yaitu ada nilai tetap di sini dan tidak tetap. Nah, ini komponen yang ada di pasaran. Komponen yang tetap adalah ini, simbolnya yang seperti ini. Kemudian komponen yang tidak tetap itu ada potensio, ada termistor, ada terimpot, ada LDR. Kemudian di sini ada simbol fake atau simbol untuk rangkaian resistor. Ini bisa seperti ini ya, atau kadang ditulis kotak atau persegi panjang seperti ini. Nah, jenis resistornya ada karbon komposit resistor, kemudian ada karbon film, ada metal film. Kalau yang putih tadi, yang ini kapur ya biasanya. Ini untuk arus-arus yang besar biasanya. Kemudian untuk variabel resistor simbolnya seperti ini simbolnya rheostat, kemudian ini simbolnya potensiometer, ini terminalnya ada 3, kalau yang rheostat ini cuma 2. Ini rheostat komponennya atau barangnya yang ada di pasaran, kemudian ada potensiometer, kemudian ada terimpot di sini. Untuk selanjutnya, untuk sumber arus dinotasikan dengan huruf I besar atau I kecil bisa. Wah, ini ada tipe lagi ya, sebentar. Satuan dasarnya ampere. Kemudian simbolnya seperti ini ya, ada lingkaran, kemudian tengahnya ada panah. Jadi ini simbol secara umum. Ini simbolnya generator karena yang membangkitkan arus listrik adalah generator. Kemudian di sini IS ini kalau negatif itu berarti artinya menyerap daya, kalau positif yang warna hijau ini berarti dia memberikan daya. Bentuk gelombang arus di sini ada lurus, ini DC. Kemudian kalau gelombang yang bawah ini warna biru ini adalah gelombang AC, arus AC. Nah, di sini kenapa dikatakan AC? Karena dia polaritasnya berubah dari yang positif ke negatif. Kalau yang ini kan yang harus di sini lurus terus. Nah, sebenarnya untuk arus banyak macamnya bentuknya. Ini modulasi arus DC yang kontinu. Jadi dia mulai dari 0 waktu kita nyalakan saklar itu tidak langsung misalkan 1 ampere langsung lurus 1 ampere enggak, tapi dia ada mulai dari 0 menuju 1 ampere misalkan sampai di sini namanya di sini ada titik tau ya. Jadi ada transisi antara 0 sampai arus yang diinginkan. Kemudian yang bawah sini modulasi arus AC trianguler, bentuknya segitiga. Kenapa dikatakan AC? Karena dia arusnya berubah dari polaritas yang positif ke atas dan polaritas ke bawah. Berikutnya gelombang kotak. Gelombang ini untuk modulasi arus DC, walaupun dia
Jadi ini dari 0 lurus, nilainya 0, ada naik lagi nih gelombang kotak kayak ini, ada lurus lagi. Dia potong-potong ya, tapi dia harus DC. Kalau untuk arus AC-nya seperti ini, dia kotak dari 0 naik ke bawah, polaritas negatif, kemudian 0 naik lagi. Nah, ini modulasi arus AC square atau kotak. Yang berikutnya ini modulasi arus DC triangular, jadi bentuknya acak, naik turun naik turun naik turun kayak gini. Kalau yang modulasi arus sinus seperti ini, cuma ini sinusnya nggak beraturan. Kalau sinus beraturan yang dipakai PLN, contohnya PLN ya, ini harusnya seperti ini, dia gelombang sinusnya murni, frekuensinya juga bagus, tidak acak seperti ini. Kemudian untuk sumber tegangan bisa dinotasikan huruf V atau E, tapi nanti biasanya saya menggunakan huruf V ya. Kemudian satuan dasarnya volt. Kalau dalam satu rangkaian biasanya saya nulis seperti ini, untuk sel tunggal tadi satu baterai. Kalau yang ini dua baterai ya, yang garisnya panjang ini positif, garis pendek negatif. Ini kedua berarti ini di seri antara baterai satu dan baterai kedua, atau bisa dikatakan sel ganda. Atau juga notasi bisa berupa lingkaran yang di dalamnya ada huruf V. Ada simbol positif, ini negatif. Kemudian kalau untuk AC biasanya seperti ini, ada lingkaran, tengahnya ada gelombang sinus. Ini huruf AC. Sumber tekanan AC. Untuk bentuk gelombang tegangan, ya tekanan arus listrik DC seperti yang tadi ya di slide sebelumnya. Misalnya kita 12 volt pada saklar dinyalakan seret, ini lurus 24 volt. Ini kalau di seri 2 baterai, ini simbolnya juga seperti ini. Kalau AC bentuk gelombangnya seperti ini, dia berdasarkan waktu tekanan. Kemudian simbolnya untuk tegangan AC seperti ini. Ya ini hanya untuk membandingkan ya, perbandingan bahwa simbol tegangan DC dan simbol tegangan AC. Untuk daya, biasanya kalau di rumah kan daya ini piro? 900 watt. Tapi kalau di rumah kan itu AC. Tapi yang kita bahas kali ini adalah DC. Sehingga untuk kali ini notasinya P dan satuan dasarnya watt. Kalau dalam satu rangkaian seperti ini, jadi misalnya ada suatu baterai, positif di atas, negatifnya di bawah, arah arusnya dia dari kutub positif mengalir ke suatu tahanan R ini, lalu kembali ke negatif. Untuk rumusnya seperti ini, P adalah V kali I. P adalah tegangan, I adalah arus. Dan selanjutnya adalah hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm bisa didefinisikan besar arus listrik yang mengalir akan sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Kita tahu bahwa arus listrik bisa mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Kalau tidak ada beda potensial, berarti tidak ada arus yang mengalir. Untuk hukum Ohm, karena arus listrik sebanding dengan beda potensial, bisa dituliskan seperti ini. V sama dengan I dan R. Maksudnya arus listrik mengalir sebanding dengan tegangan atau dengan beda potensial, yaitu jika arus listriknya naik, I ini naik, maka V juga naik. Perbandingannya sama. Misal arus 1 ampere naik menjadi 2 ampere, berarti tegangannya juga 2 ampere. Kemudian arus listrik berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Jadi misalnya ada suatu tegangan, misalkan V-nya 10 volt, R-nya 5 ohm, berarti arusnya kan cuma 2 ampere. Dikatakan berbanding terbalik,
Jika R-nya besar, maka I-nya kecil. Jika R-nya kecil, I-nya besar. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Makanya R juga seperti itu. R sama dengan V per I. Dan di contoh soal ini mungkin sederhana ya. Seperti mungkin dulu waktu SMA atau SMK kalian sudah pernah belajar seperti ini. Jadi kita refresh aja lah. Ya ini ya, jika sebuah baterai 10 volt dihubungkan dengan tahanan sebesar 5 ohm, berapa besar arus yang mengalir pada tahanan tersebut. Jadi ini ada baterai, dia mempunyai tegangan 10 volt. Ini beda di pasaran ya. Kalau di pasaran biasanya ini kan 1,5 volt, tapi kalau untuk soal ini biar gampang hitungnya, kita buat contoh aja 10 volt. Ada arus yang mengalir dari positif ke negatif melalui satu tahanan. Di sini tahanan di sini nilainya 5 ohm. Kemudian kembali ke negatif. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir. Ya, ini yang warna biru ini mengalir. Seperti hukum ohm tadi, I adalah V dibagi R. Jadi nilai tegangan dibagi nilai tahanan yang merupakan hasilnya adalah arus. Kalau dituliskan seperti ini, tegangannya 10 volt, arusnya tahanannya 5 ohm, hasilnya 2 ampere. Jadi biasakan ya nanti kalau menjawab itu satuannya juga ditulis, karena satuan kan ada yang ampere, kadang miliampere, kiloampere, biar jelas ini berapa nilainya. Karena ini satuannya juga volt, ini R-nya ohm, sehingga harusnya ampere. Berikutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tekanan dalam rangkaian. Nah, ini slide-nya sebentar. Nah, harusnya seperti ini. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam satu rangkaian. Hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kirchhoff 1 membahas tentang arus. Ini. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun ini. Ini hanya sebagai pengetahuan saya. Ini hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum 1 dan Kirchhoff 2. Kemudian Kirchhoff 1 bisa didefinisikan yaitu pada setiap titik sambung atau node atau bisa dikatakan simpul, jumlah arus yang menuju titik sambung sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik sambung tersebut. Kalau digambarkan seperti ini ada arus I1-nya saya tulis di tengah, I2 di atas, I3-nya ke bawah, arahnya ke kanan semua. Di sini ada titik, ya, titik simpul di sini. Kemudian arus yang keluar I4 atas, paling bawah I5, terus yang tengah ini I6. Ini arah panahnya keluar semua. Sesuai definisi, kalau ditulis dalam satu rumus, jadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5 tambah I6. Jadi I1, I2, I3 sama dengan I4, I5, I6. Itu Kirchhoff 1. Contoh soal lagi. Ada rangkaian seperti ini ya. Lihat ini. Panahnya ini juga tidak beraturan. I1 ke kiri, I2 menuju titik. Jadi yang menuju titik dan ini adalah I2 di I3. Jadi nanti jika ada suatu soal lagi atau suatu kasus, Anda lihat dulu, Anda harus teliti arah yang masuk itu yang mana, I1, 2, 3 atau I4 atau I6 misalkan kalau ada jawaban lagi. Untuk kali ini yang arus masuk adalah I2 dan I3. Diketahui bahwa I1-nya 5 ampere, I2-nya 1 ampere, I3-nya 2 ampere.
Sekarang berapa I4 arus yang mengalir pada AB, berarti titik A di tengah, B ke sini. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi I1 5 ampere, I2 1 ampere, I3-nya 2 ampere. Jadi dari gambar rangkaian belum diketahui apakah arus I4 ini benar dia keluar atau masuk. Oleh karena itu kita perlu membuat asumsi awal. Misalnya kita mengasumsikan arus pada I4 adalah arus keluar, ya, arus keluar ya. Jadi arus yang masuk adalah I2 dan I3. Sehingga I2 tambah I3 adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi ini I2-nya ini 1 ampere menuju ke A, I3-nya 2 ampere menuju ke A. Makanya dikatakan arus masuk ke titik A. Kalau dijumlah 3 ampere. Kemudian untuk arus keluar, I1 ini sebesar 5 ampere, ini ya, keluar ya. Kemudian I4-nya karena tadi diasumsikan keluar, I4-nya berapa? Belum diketahui. Kalau dihitung matematika biasa yaitu hukum Kirchhoff 1 kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti arus yang masuk sebesar 3 ampere, arus yang keluar adalah 5 plus I4 yaitu I1 plus I4 ya. I1-nya kan 5, saya tulis langsung di sini. 3 sama dengan 5 tambah 4. Berarti I4-nya aljabar biasa. I4 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Anda pasti bingung, kenapa ini min? Nah, karena nilai yang didapatkan adalah nilai negatif, ini berbeda dengan asumsi kita sebelumnya. Berarti arus I4 yang sebenarnya adalah arus masuk. Jadi ini sebenarnya adalah arus masuk, dia dari B ke A. Karena hasilnya adalah negatif. Oke, tahu ya? Oke, selanjutnya untuk hukum Kirchhoff 2 bisa didefinisikan dalam suatu rangkaian yang tertutup atau loop, bisa dikatakan loop, jumlah aljabar tegangan adalah sama dengan 0. Jadi di sini jumlah VAB tegangan titik A dan titik B ditambah tegangan titik B, C, ditambah ini tegangan C dan D, ditambah tegangan D dan A, bila dijumlahkan semua hasilnya 0. Jadi ini loop. Warna biru suatu lingkaran ini ada arah panahnya, ini dikatakan loop. Ya. Ini Kirchhoff 2. Kemudian contoh soalnya, jadi di sini ada dua tahanan, V1 dan V2. Kemudian R-nya, tahannya ada 3, R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 40 ohm. Loop satunya adalah ini. Ya, sebelah kiri. Loop 2-nya sebelah kanan. Perhatikan rangkaian di samping, berarti rangkaian ini ya. Nilai-nilai resistor yang terdapat di rangkaian adalah spek berikut. Ini R1. R1-nya mana? Oh, ini R1. R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 40 ohm, kemudian V1 10 volt, V2-nya 20 volt. V1 ini 10 volt. Positifnya di atas, negatifnya di bawah. Kemudian V2-nya juga positifnya di atas, negatifnya ke bawah. Berarti arah arus untuk V1 ini asumsinya, karena kita belum tahu arah arusnya kemana, ke kanan, dari putaran seperti ini. Kalau V2-nya berarti dia positif menuju ke negatif, ke kiri kemudian ke bawah kembali lagi. Berapa arus yang melewati resistor I3? Ya, I3 di sini. Di R3 40 ohm. Makanya arusnya di sini berapa yang tanyakan? Jawabannya ini ya. Di dalam perangkat tersebut terdapat 3 perjapan 2 titik dan 2 loop bebas atau independen. 2 titiknya kan mana ini? TA dan TB. Loopnya ini 1 dan 2. Gunakan hukum Kirchhoff 1, hukum arus Kirchhoff ya, untuk persamaan titik A dan titik B. Kalau kita melihat titik A ya, ini 1 tambah I2 kemudian I3. 1 tambah I2 kemudian I3. Titik B ya sama saja. Titik B-nya kan di sini I3. Sama dengan I1 ke sini, I2-nya ke sini, ke kanan.
Kemudian gunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu hukum tegangan Kirchhoff ya, untuk loop 1, loop 2, dan loop 3. Loop 1 bisa dilihat, loop 1 ya, loop 1 ini, ini. Jadi 10 volt sama dengan tegangan yang di sini titik ini I1 kali 10 ohm, kemudian ditambah I3 R3 kali I3. Jadi sini I3 kali 40 ohm. Kalau dituliskan ini ya 10 I1 tambah 40 I2. Untuk loop 2 20 sama dengan R2 kali I2 tambah R3 kali I3. Jadi di sini 20 arahnya ke sini ya. Ini 20 volt, tegangan yang di sini adalah tegangan I2 ditambah I2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sorry. Yang kita lihat ini 10 volt dikurangi 20 volt arahnya ke sini ya. Sama dengan 10 I1 ditambah 20 I2. Jadi 10 I1 sini tekan tambah 20 I2 tekan sini. Ini kemudian seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa I3 adalah hasil dari penjumlahan I1 dan I2, maka persamaan dapat kita buat seperti di bawah ini. Sama 1, 10 sama dengan 10 I1 tambah 40 I1 tambah I2. Berarti I3-nya diganti I1 tambah I2. Nah ini. Nah ini. Ya, I1 kan ini. I3-nya. Sorry, I3-nya diganti I1 tambah I2. Demikian juga persamaan keduanya. Ya. I3-nya saya ganti I1 tambah I2. Jadi saat ini kita memiliki dua persamaan. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan nilai I1 dan I2 sebagai berikut. Ini dijumlahkan, disubstitusi biasa, dihitung itu biasa ya. Matematika biasa saya yakin bisa lah. Nah, I1 sama dengan min 0,143 ampere, I2-nya positif 0,429 ampere. Hasilnya seperti ini. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa I3 sama dengan I1 tambah I2, maka arus listrik yang mengalir pada R3 adalah min 0,143 ditambah 0,429 sama dengan 0,286 ampere. Dan tegangan yang melewati R3 adalah 0,286 kali 40 sama dengan 11,44 volt. Tanda negatif pada arus I1 menandakan arah arus listrik yang diasumsikan dalam rangkaian di atas adalah salah. Jadi tadi kalau lihat ini kan asumsi kita kan ke kanan, padahal kenyataannya karena nilainya negatif seharusnya dia ke kiri. Oke. Jadi arah alir arus listrik seharusnya menuju ke V1 sehingga V2 20 volt melakukan pengisian arus atau charging terhadap V1. Ada tugas ini ya. Dari rangkaian ini, dari gambar rangkaian di atas berapa arus I1, 2, 3, 4 dan I5. Ini V1 ya. V-nya cuma 100 volt, ini R1-nya 2 ohm, R2 16 ohm, R3 4 ohm, R4-nya 20 ohm, R5 50 ohm. Ini diselesaikan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Sebenarnya gampang kan? V sama dengan I kali R. Tapi kalau rangkaiannya ada seri paralel seperti ini, yang penting arah arusnya kan dari sini, tegangan set ke kanan. I1 di sini dipecah jadi I2 dan I3. Kemudian I3 dipecah lagi I4 dan I5. Oke, sekian, terima kasih. Coba soal tadi dibayangkan, dicoba dikerjakan. Nanti kita diskusi menggunakan Zoom atau pada saat kita ketemu kita diskusi. Yang penting Anda baca dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.